Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Harian Kristen hari ini 2 Februari 2022. Saat ini kita terus boleh mengalami proses-proses perjalanan hidup kita, dan kita boleh bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk dapat menikmati setiap berkat-berkat Tuhan yang Ia sediakan bagi kita. Nah saudara, sebelum kita masuk di dalam perenungan kita lebih dalam lagi, mari kita satukan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur karena Engkau terus memelihara hidup kami. Hingga pada saat ini, kami dalam keadaan yang sehat, kami dalam keadaan yang segar, penuh pengharapan dan sukacita. Kalau saat ini Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, ajari kami ya Roh Kudus, pimpin kami, penuhi kami, sehingga kami boleh melangkah dengan tuntunan Tuhan yang jelas. Kami percaya bahwa Engkau yang memegang tangan kami, dan kami tahu ada janji Tuhan yang sedang digenapi di dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau meneguhkan kami dengan firman-Mu. Bahkan Engkau memimpin kami lebih lagi, sehingga kami tidak berjalan sendirian. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Alfa dan Omega, yang selalu ada bagi kami, Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan adalah Melangkah Saja. Nats firman Tuhan pada hari ini adalah tertulis di Yehezkiel 2 ayat 1 sampai 3 dan Yehezkiel pasal yang ketiga. Nah saudara, saya akan membacakan Yehezkiel 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Panggilan Yehezkiel. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara kepada engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Amin. Mendapat penglihatan akan kemuliaan Allah memang hal yang luar biasa. Tetapi peristiwa ini diikuti dengan perintah yang tidak mengenakkan. Setelah melihat kemuliaan Allah, Yehezkiel diperintahkan untuk pergi kepada bangsa Israel. Tentu bukan hal yang mudah, karena mereka adalah bangsa pemberontak yang melawan Allah, yang keras kepala dan tegar hati.
Namun, Allah tetap mengutus Yehezkiel sebagai nabi agar berada di tengah bangsa itu. Bagaimana mungkin bangsa pemberontak itu mau mendengarkan dirinya? Bisa jadi bangsa itu berbalik melawan atau bahkan melukainya. Allah tahu kegelisahan hati Yehezkiel. Karena itu, Allah berfirman, "Janganlah takut dan janganlah gentar." Allah meneguhkan hati nabi yang diutusnya agar tetap percaya kepadanya. Untuk itu, Allah menegaskan agar ia tetap menyampaikan perkataannya, terlepas dari mereka mau mendengarkan atau tidak. Secara sekilas, hal ini terkesan seperti pekerjaan yang sia-sia, tetapi sebenarnya tidak. Karena apa yang akan ia sampaikan adalah firman Allah yang diberikan dalam wujud gulungan kitab. Firman Allah mendatangkan kabar penghukuman bagi bangsa Israel. Tetapi firman itu terasa manis bagi Yehezkiel, karena itulah yang baik bagi manusia. Yehezkiel tidak berdebat dengan Allah, karena ia menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang nabi, dan ia telah dipilih untuk menyampaikan peringatan Allah bagi bangsa Israel. Sebagai seorang nabi, ia ada di sana bukan untuk menyenangkan hati mereka, tetapi untuk mengucapkan kebenaran secara mutlak tanpa berkompromi dengan situasi yang ada. Yehezkiel di sini diutus dan disuruh pergi dengan sebuah pesan kepada bangsa Israel. "Aku mengutus engkau kepada orang Israel." Allah selama berabad-abad telah mengutus kepada mereka hamba-hambanya, para nabi, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, tetapi tidak ada gunanya. Mereka sekarang dibawa ke dalam pembuangan karena mengolok-olok para utusan Allah. Namun walaupun begitu, di sana pun Allah mengutus nabi ini ke tengah-tengah mereka untuk menguji apakah telinga mereka terbuka untuk menerima disiplin. Karena sekarang mereka tertangkap dalam tali kesengsaraan, sama seperti penopang-penopang hidup. Demikian pula sarana-sarana anugerah terus diberikan kepada kita setelah beribu-ribu kali ditolak. Kita sebagai orang Kristen mempunyai tanggung jawab yang sama untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saat menghadapi situasi yang tak terduga dan orang-orang yang tidak mau mendengarkan, kita harus belajar dari Nabi Yehezkiel yang taat untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah. Hendaknya kita pun mengerjakan bagian kita. Jangan takut, melangkah saja, sebab firman Allah yang adalah kebenaran telah kita terima, dan itulah yang kita kabarkan kepada sesama. Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat kita dengarkan pada hari ini. Kita bersyukur kita sudah dipanggil, dipilih, dan sekarang kita diutus ke tengah-tengah dunia sebagai terang, sebagai garam yang membawa dampak bagi jiwa-jiwa. Dan kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kemanapun kita berada. Nah saudara, mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang mengajar, mengingatkan kami akan tugas kami sebagai hamba-hamba-Mu. Kami bersyukur
Engkau yang membawa kami semakin mengerti akan fungsi kami sebagai pengikut Kristus. Biarlah kami dapat mengerjakan bagian kami dengan maksimal. Kami tidak takut, tapi kami memiliki keberanian yang kudus dari Tuhan. Dan kami bersama-sama boleh melakukan seluruh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh aktivitas kami yang kami lakukan sepanjang hari ini. Tuhan membuatnya berhasil. Apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, Tuhan tuntun kami. Pegang kami ya Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang memimpin, menguatkan kami, bahkan menghibur kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Semangat beraktivitas. Dan kita percaya Tuhan menyertai kita. God bless you all.